Selamat malam Tribuners. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Harga cabai merah turun, warga masih anggap mahal. Harga cabai merah di Pasar Kalianda, Lampung Selatan mulai mengalami penurunan harga. Penurunan harga cabai merah di Pasar Kalianda, Lampung Selatan tersebut sudah terjadi sepekan terakhir. Kini harga cabai merah di Pasar Kalianda, Lampung Selatan antara Rp75.000 hingga Rp80.000 dari harga sebelumnya, yakni Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Menurut Painah, pedagang sayur di Pasar Kalianda, harga cabai merah saat ini sudah mengalami penurunan, namun tidak terlalu banyak. Painah mengatakan harga bawang merah juga mengalami penurunan harga yang drastis. Painah mengatakan harga tomat dan rampai juga turun tapi tidak terlalu banyak. Ia mengatakan kenaikan harga cabai merah tidak berpengaruh terhadap pembelian. Lalu menurut Romina, pedagang sayur lainnya, saat ini memang harga cabai merah sudah mengalami penurunan. Romina mengatakan saat harga cabai merah naik sampai langganannya pun komplek dengan harga tersebut. Salah satu pembeli bernama Desi mengatakan walaupun harga cabai merah sudah mulai turun, namun harganya dianggap masih mahal. Berita selanjutnya, harga turun, stok minyak goreng menipis. Minyak goreng perlahan menghilang di pasaran seiring harganya turun. Hal itu yang dirasakan oleh beberapa pedagang di Pasar Impres Kalianda, Lampung Selatan. Menurut beberapa pedagang, fenomena hilangnya minyak goreng saat harga perlahan mengalami penurunan merupakan hal yang biasa. Seperti yang diungkapkan oleh Habibi, pedagang sembako di Pasar Impres Kalianda yang mengatakan saat ini dirinya mulai kesulitan mendapatkan minyak goreng. Habibi menuturkan harga minyak goreng curah mengalami penurunan. Habibi mengeluhkan harga tepung yang malahan ikut naik. Habibi pun berharap harga tepung bisa cepat segera turun. Salah satu pembeli bernama Ramadan mengatakan dirinya terpaksa memutar otak untuk mencukupi kebutuhan di tengah harga barang-barang pokok yang memang turun namun masih dianggap mahal. Berita selanjutnya, seorang siswi dapatkan hadiah motor dalam gelaran jalan sehat di Kota Bandar Lampung. Siswi MTS menangkan hadiah motor di acara jalan sehat yang digelar pemerintah Kota Bandar Lampung pada Minggu 24 Juli 2022 di Taman UMKM Bung Karno, Bandar Lampung. Acara jalan sehat yang berlangsung di Jalan Gatot Subroto, Pahuman, Bandar Lampung itu sendiri diikuti oleh ribuan warga Bandar Lampung. Diketahui kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kota Bandar Lampung yang ke-340. Adapun rangkaian kegiatan tersebut diresmikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana. Acara jalan sehat ini menawarkan beragam hadiah undian seperti sepeda, kulkas, motor hingga umroh gratis. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam acara tersebut. Diketahui pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri menggelar jalan sehat di 4 titik lokasi. Taman UMKM sendiri merupakan lokasi kedua diadakannya jalan sehat setelah sebelumnya di Stadion Mini Waidadi pada Minggu 17 Juli 2022 lalu.
Selanjutnya, acara serupa direncanakan akan berlangsung di 2 titik lainnya, yakni di Bilangan Kemiling dan Teluk Betung Selatan. Sementara itu, salah satu peserta Jalan Sehat yang mendapat hadiah motor bernama Auzidni Rahma mengaku sangat bersyukur. Auzidni merupakan siswi yang saat ini menginjak kelas 8 di bangku MTS Negeri 1 Bandar Lampung. Tak bisa menahan haru, Auzidni pun mengungkapkan jika dirinya tak pernah menyangka mendapat hadiah motor. Ia pun mengucapkan terima kasih serta menyampaikan harapannya kepada pemerintah Kota Bandar Lampung. Berita selanjutnya, pemilihan Muli Mekanai Kota Bandar Lampung tahun 2022. Naufal Rizky Ilhami dan Karenina Amanda Putri dinobatkan sebagai Muli Mekanai Kota Bandar Lampung 2022. Keduanya berhasil mengalahkan kontestan lain saat grand final pemilihan Muli Mekanai Kota Bandar Lampung 2022 yang digelar di lapangan Waidadi Sukarame pada Sabtu 23 Juli 2022. Grand final Muli Mekanai Bandar Lampung 2022 diikuti oleh 30 finalis. Pemilihan Muli Mekanai juga merupakan rangkaian dari kegiatan HUT ke-340 Kota Bandar Lampung yang digelar bersamaan dengan Bandar Lampung Expo. Adapun Muli Mekanai 2 Bandar Lampung jatuh kepada Iqbal Kurniawan dan Citra Wijaya. Muli Mekanai 3 Muhammad Hafiz dan Zafira Sakifa. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meminta Muli Mekanai terpilih bisa menjadi duta untuk mempromosikan program-program pemerintah Kota Bandar Lampung. Wali Kota juga memberikan beasiswa kepada 6 pasang atau 12 finalis yang masuk dalam top 6 Muli Mekanai 2022. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Bandar Lampung M. Yudi mengatakan, pemilihan Muli Mekanai sempat vakum selama 2 tahun hingga akhirnya bisa kembali digelar pada tahun ini. Setelah itu, melalui talent show di Taman Budaya, dipilih lagi 15 pasangan finalis untuk masuk grand final. Ia mengaku finalis dipilih secara objektif sesuai dengan kemampuan mereka. Karena pemenang akan menjadi wakil kota Bandar Lampung ke tingkat provinsi hingga nasional. Selain memilih 3 terbaik, Muli Mekanai Kota Bandar Lampung 2022 juga memberikan juara harapan 1, 2, dan 3. Di mana juara harapan 1 diraih oleh finalis M. Hafiz dan Karen Natalia Nugroho. Kemudian harapan 3 diberikan kepada M. Rizky Haikal dan Aprilia Mega Ayu Swastika. Seluruh finalis menyuguhkan penampilan terbaiknya dengan menggunakan busana khas Lampung. Finalis Muli mengenakan busana kain tapis, sementara finalis Mekanai mengenakan setelan jas dan sarung tapis. Selain itu, para finalis Muli Mekanai menyampaikan personal statement mengenai meningkatkan sektor pariwisata dan industri kecil menengah di hadapan para juri. Adapun tim penilai atau juri sebanyak 8 orang yang berasal dari berbagai latar belakang, di antaranya anggota DPRD, pegiat seni hingga komunitas media sosial. Berita selanjutnya, sekolah tatap muka kembali digelar. Penjual seragam sekolah raup keuntungan besar. Penjual seragam sekolah di Pasar Kalianda, Lampung Selatan diserbu pembeli pasca siswa sudah dibolehkan untuk bersekolah. Kini dalam sehari, penjual seragam sekolah di Pasar Kalianda, Lampung Selatan bisa menjual 50 hingga 100 seragam sekolah. Penjual seragam sekolah di Pasar Kalianda, Lampung Selatan mengaku seragam sekolah tingkat SD paling banyak dibeli. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Pendidikan Lampung Selatan memang telah mengizinkan sekolah-sekolah untuk menggelar pembelajaran secara tatap muka. Hal itu disambut baik oleh siswa, orang tua siswa, ataupun wali murid dengan berbelanja keperluan sekolah seperti seragam, alat tulis, dan lainnya.
Pasalnya setahun lebih siswa-siswi di Kota Kalianda tidak dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung. Seiring melandainya kasus COVID-19 di Lampung Selatan dan meningkatnya vaksinasi COVID-19, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pun memberikan kelonggaran pada sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Untuk diketahui, siswa-siswi di Kota Kalianda sudah mulai belajar efektif di sekolah sejak Senin, 18 Juli 2022 lalu. Sekolah TK di Lampung Selatan berjumlah 588 sekolah, sekolah SD di Lampung Selatan berjumlah 340 sekolah, baik SD negeri ataupun swasta. Sekolah SMP di Lampung Selatan berjumlah 68 sekolah, baik SMP negeri ataupun swasta. Hal itu berdampak baik bagi pemilik toko seragam sekolah, seperti toko seragam di Pasar Kalianda yang mendapatkan pendapatan signifikan dari penjualan seragam sekolah. Menurut Lastri, karyawan salah satu toko seragam di Pasar Impres Kalianda, saat ini dirinya kewalahan melayani pembelian seragam sekolah. Tokonya buka dari Senin hingga Sabtu mulai pukul 7 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Lastri mengatakan rata-rata pembelian yakni untuk seragam SD. Lastri mengatakan semua ukuran sudah habis terjual, rata-rata yang berukuran besar. Untuk harga seragam sekolah dasar putih merah yang lengkap terdiri atasan lalu celana untuk celana pendek yakni Rp100.000 dan celana panjang Rp120.000. Dan untuk seragam SMP ataupun SMA harganya sesuai tergantung dengan ukurannya. Lastri mengatakan seragam batik biasanya akan difasilitasi dari pihak sekolah. Lalu untuk harga aksesoris seragam, dasi pramuka Rp15.000, kaos kaki putih Rp10.000, kaos kaki hitam Rp8.000. Lastri pun mengatakan dalam sehari tokonya bisa menjual sebanyak 500 hingga 100 seragam lengkap. Lantas pengakuan dari pembeli atau orang tua wali murid, yakni Desi, dirinya terpaksa membeli seragam baru karena seragam lama anaknya sudah tidak cukup untuk dipakai. Berita selanjutnya, wisata alam murah meriah di Bukit Neba Tanggamus. Wisata alam Bukit Neba menyuguhkan keindahan pemandangan perbukitan di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Wisata alam Bukit Neba selain menyuguhkan pemandangan yang ciamik, bukit ini juga mempunyai udara yang sangat dingin dan sejuk. Wisata alam Bukit Neba berada di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Untuk para pecinta alam sangat wajib mencoba camp di bukit ini. Suasana alam yang masih terjaga dan banyaknya pohon rimbun di campground menjadi keunggulan dari bukit ini. Untuk menikmati camping di Bukit Neba terbilang harganya sangat murah. Menurut pengakuan dari Tri, seorang reporter Tribun saat ditemui di tempat Pok Darwis Bukit Neba. Adi, salah satu pengunjung di bukit ini mengaku ia sudah beberapa kali ke bukit ini. Ia mengaku bahwa Bukit Neba ini merupakan tempat yang nyaman untuk camping. Adi yang merupakan warga Pringsewu mengaku sudah dari tahun 2019 ia mengunjungi tempat ini. Adi mengaku bahwa ia mengetahui Bukit Neba ini dari media sosialnya. Dan untuk saat ini ia mengatakan bahwa tempatnya sudah semakin rapi dari sebelumnya. Ia juga mengaku untuk keamanan di tempat tersebut sangat terjaga. Terbukti selama dia berkali-kali berwisata di tempat tersebut tidak pernah ada kejadian yang tidak diinginkan. Adi sebagai pengunjung juga mengatakan bahwa Bukit Neba ini salah satu yang masih menjaga suasana hutan. Dan juga tempat ini tergolong tenang untuk dijadikan sebagai tempat camping. Selalu pengunjung yang sering datang ke Bukit Neba, Adi berpesan kepada pengunjung lain agar tetap menjaga kebersihan tempat ini. Karena terlihat di beberapa titik masih ada sampah yang ditinggalkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya.
Selamat malam dan sampai jumpa.